Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfala Setsijaya dengan NIM 210501502005. Pada video ini kita akan mempelajari tentang menentukan arah lokasi. Dalam setiap langkah perjalanan kita, dalam setiap petualangan yang kita ambil, dan bahkan dalam rutinitas sehari-hari, pemahaman akan arah dan lokasi membentuk dasar yang tak tergantikan. Konsep ini tidak hanya memberikan kita kemampuan untuk menavigasi dunia fisik di sekitar kita, tetapi juga membentuk pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antar manusia dan lingkungan. Dengan memahami dan menghargai pentingnya arah dan lokasi, kita dapat menjadi lebih terampil dan percaya diri dalam menjelajahi dunia di sekitar kita. Mari kita mulai dengan membangun fondasi yang kuat dalam konsep ini, yang akan membimbing kita melalui setiap langkah yang akan datang. Adapun kosakata yang berkaitan dengan arah dan lokasi, yaitu yang pertama arah kardinal, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Yang kedua itu arah interkardinal, yaitu timur laut, antara timur dan utara, dan tenggara, antara timur dan selatan, barat daya, antara barat dan selatan, dan barat laut, antara barat dan utara. Yang ketiga itu arah antara, yaitu contohnya termasuk timur-timur, antara utara dan timur, tenggara barat laut, antara tenggara dan barat laut, dan sebagainya. Yang keempat itu garis lintang, yaitu garis lintang diukur dalam derajat dari 0 kuadrat di khatulistiwa hingga 90 derajat di kutub utara atau selatan. Yang kelima itu garis bujur. Garis bujur adalah garis vertikal yang membentuk permukaan bumi yang mengukur jarak relatif ke timur dan barat dari meridian primer. Garis bujur juga diukur dalam derajat mulai dari 0 derajat di meridian utama hingga 180 derajat di timur atau barat. Yang keenam itu koordinat geografis, adalah pasangan angka yang menggambarkan lokasi suatu titik pada permukaan bumi dalam sistem koordinat lintang dan bujur. Yang ketujuh itu navigasi. Navigasi adalah proses menentukan dan mengikuti rute perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang kedelapan itu bearing. Bearing adalah arah relatif suatu titik atau objek terhadap titik referensi lainnya, seringkali diukur dalam derajat searah jarum jam dari utara. Selanjutnya adapun ungkapan yang umum digunakan menjelaskan arah dan lokasi. Yang pertama itu di sebelah utara atau selatan, timur, atau barat, menggunakan arah kardinal untuk menunjukkan posisi relatif suatu objek. Yang kedua di sebelah kanan atau kiri. Yang ketiga di seberang jalan. Yang keempat di sekitar sudut, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sosial, struktur, dan ciri bahasa teks deskriptif. Yang pertama itu fungsi sosial, terbagi 3, itu teks deskriptif. Yang kedua itu membantu pembaca atau pendengar untuk memahami secara visual tentang objek atau tempat yang dijelaskan. Yang ketiga itu dapat digunakan dalam berbagai konteks. Yang selanjutnya adalah struktur teks. Struktur teks ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu pengenalan, deskripsi, dan penutup. Yang ketiga itu ciri
Kebahasaan teks deskriptif terbagi menjadi 3, yaitu pemakaian kata-kata deskriptif, penggunaan kalimat deskriptif, dan pemakaian unsur sensorik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.